Kan ini saya banyak sekali ya kontrol ke beberapa dokter gitu ya, beberapa klinik dalam jantung, paru ya, baru bisa selesaikan kan di jantung kemarin ya. Rencana besok saya mau ke bagian paru dan hari Rabu mau ke dalam kayak tuntas nih di bulan Desember ini ya. Kira-kira gimana kalau kita undur untuk praktikum ya sekaligus dengan rencana tadi kita diskusi kira-kira ada waktunya kapan? Rabu sore gimana? Izin Pak, untuk Rabu sampai sore itu ada mata kuliah Pak, kalau sesuai jadwal asli Pak. Untuk yang kosong sekiranya mungkin bisa hari Kamis Pak. Kamis siang ya, siang ke sore gitu karena paginya saya ada di dermatologi 5. Kalau siangnya bisa ya udah kita pindahkan ke Kamis siang untuk yang besok. Bisa kira-kira? Ya, ya katakanlah mulai jam 13 lah, 13 sampai selesai. Gimana? Udah ada bentrok kan? Izin Pak, kiranya apakah bisa nanti diinfokan lebih lanjut Pak, dikarenakan ternyata baik yang bertabrakan dengan jadwal bimbingan Pak, dan berbeda-beda antara dosen pembimbing satu dan yang lain Pak, jadwalnya. Oke. Kamis. Jumat sebetulnya Jumat saya kosong sih. Jumat kalian ada ya. Ya udah nanti kabar-kabari aja lah ya. Kabar-kabari. Cuma nanti agendanya seperti itu ya. Agendanya sebenarnya kan Selasa lalu saya janjikan kamu untuk menyelesaikan ya tugas terus nanti uh, ya boleh dipaparkan lah ya satu dua seperti apa lalu nanti sisa waktunya saya akan gunakan untuk ya sedikit ya membahas tentang proposal kalian ya bagi yang ingin uh, dia bertanya gimana kira-kira nanti kita kabar-kabari aja. Izin Pak, ternyata untuk jadwal di Rabu siang itu sampai jam 3 sore itu kosong Pak, karena dosen terkait itu pindah jadwal Pak. Oh, Apakah dari Bapak kiranya bisa Pak untuk Rabu siang Pak? iya, oke. Kalau gitu Rabu siang ya. Karena saya pagi itu kantor ya paling-paling jam 12-an lah paling lama ya. Setelah itu nanti saya kabari lagi ya. Jadi sementara oke Rabu ya untuk penggantinya. Ya Pak. Oke, nanti kita kabar-kabari lagi. Baik kalau gitu untuk yang sekarang ya kita bahas tema ini. Ini ya menarik juga ya. Tema tentang apa? Proyeksi iklim ya, proyeksi perubahan iklim terhadap pengaruhnya pada sektor perikanan darat. Oke, baik, sudah muncul belum? Siap sudah Pak. Ya, iya. Jadi ini juga bahan itu ya tadi saya infokan sudah saya email semua. Nah, jadi ini topik tentang proyeksi perubahan iklim dan pengaruhnya pada ekosistem perairan darat. Jadi bahan ini
Memang waktu ada kegiatan FGD ya, FGD di Cibinong, saya dengan teman saya ini Apip ya, Apip ini orang dari LIPI ya, di Cibinong. Kemudian dia sudah selesai mengambil S3-nya di Jepang ya, di Kyoto University. Jadi waktu itu dia saya diajak gitu ya untuk FGD dan membantu menyiapkan tentang proyeksi iklimnya gitu. Baik, berikutnya jadi di tema pertama ini ya, di minggu pertama ini ada beberapa apa namanya, kira-kira nanti isi dari presentasi ini. Yang pertama, apakah benar bahwa kondisi iklim khususnya dalam skala global sudah mengalami perubahan? Jika iya, apa penyebab utama daripada perubahan iklim global? Kemudian bagaimana mereduksi risiko dari perubahan iklim serta dampaknya? Yang keempat, bagaimana melakukan proyeksi dampak pemanasan global terhadap perubahan iklim. Lalu kita masuk nanti ke proyeksi perubahan iklim di Indonesia. Kemudian bagaimana kuantifikasi dampak perubahan iklim terhadap ekosistem perairan darat. Jadi nanti ini ya di judul tema yang keduanya. Oke, jadi yang pertama, fakta mengenai perubahan iklim global. Nah, kita lihat memang dari pertanyaan ini ya, apakah benar bahwa kondisi iklim sudah mulai perubahan ya, memang dilihat dari fakta ya, fakta mengenai memang adanya perubahan iklim global. Kemudian kalau ditanya apa penyebabnya, ini adalah dari pemanasan ya, global warming dan perubahan iklim global. Lalu cara mereduksi risiko dan perubahan iklim adalah dengan program adaptasi ya, untuk reduksi dampak. Nah, bagaimana melakukan proyeksi dampak pemanasan global terhadap perubahan iklim? Nanti kita akan lihat ya. Jadi kawan saya ini Apip menggunakan GCM ya untuk simulasinya dan untuk membuat proyeksi untuk iklimnya. Jadi ini udah agak tingkat tinggi gitu ya. Kita mungkin kita melakukan proyeksi kan masih pakai model-model ya kayak Mirov gitu kan untuk LCP gitu. Nah, ini dilakukan dengan menggunakan GCM. Kemudian bagaimana proyeksi perubahan iklim Indonesia ya. Ini juga sama, nanti proyeksinya akan dilakukan dengan GCM dengan apa namanya skala 20 km ya. Dan yang keenam, nah nanti kita akan lihat ya model dampak daripada perubahan iklim terhadap ekosistem perairan darat. Jadi memang ini sebenarnya menarik. Jadi memang semuanya analisisnya menggunakan model ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti yang terakhir bagaimana pendekatan hidrologi untuk program adaptasi. Oke, baik. Fakta tadi yang pertama, fakta mengenai perubahan iklim. Saya pikir ini udah biasa ya, kita seringlah melihat info-info ini ya. Jadi iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang relatif panjang. Nah, perubahan iklim, berubahnya iklim yang diakibatkan secara langsung maupun tidak langsung ya, oleh aktivitas manusia yang tentunya menyebabkan perubahan komposisi atmosfer. Seperti itu. Nah, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Nomor 6 Tahun
1994 tentang pengesahan UN Triple C ya. Nah ini mengenai perubahan iklim ya. Jadi apa namanya, terutama yang tidak langsung ya oleh aktivitas manusia ini kan dari adanya GRK ya, CO2, metan ya, NO2, hidrokarbon ya, HFC, PFC dan SF6. Ini menyebabkan pemanasan global dan katanya ini kan menjadikan perubahan ini secara global. Nah ini juga sudah sering kita lihat fakta mengenai perubahan iklim global ini adanya peningkatan suhu kan karena global warming ya. Dan kita lihat ini wilayah kita Indonesia ya, ini memang kelihatannya perubahannya ke arah panas ya, kalau merah ini panas ya, gitu dingin ya. Jadi dari citra ini yang menarik juga ya, tidak seluruh wilayah di dunia itu panas ya, karena ternyata ada juga yang menjadi biru gitu ya, menjadi lebih dingin anomalinya ya. Nah ini sudah sering lah ya, banyak kita bisa mendapatkan informasi seperti ini yang mengenai faktor pemanasan global ya. Nah jadi untuk wilayah kita ini memang ada peningkatan suhu rata-rata ya, masih di bawah 1,1 derajat Celcius ya selama periode 1901 sampai 2004. Jadi ini kelihatan sekali ya di abad ke-20 ini memang cukup tajam ya, peningkatannya tajam. Oke ya, dan kita lihat ya ini secara global untuk surface temperature itu memang ada kelihatan kenaikan. Tapi kita mesti ingat ya, ada satu periode itu kalau nggak salah 1800 berapa ya, itu ada perubahan suhu ini stagnan gitu ya, konstan gitu. Yaitu perlu kalian ingat juga ya, kita sebagai orang klimatologi itu paham ya. Nah ini memang kenaikan itu kan mulai dari abad 19 ya ke 20 ini memang akan kelihatan lebih tajam gitu. Oke, nah lalu ini juga masih fakta ya, ini ada perubahan ketinggian curah hujan ya, milimeter per hari. Jadi ini dibuat grafiknya 2 periode 1866-50 dan 61-2010. Jadi memang ada ya peningkatan curah hujan harian ini tentu dengan menggunakan periode bulan ya. Jadi dia punya pakai periode bulan kejadian curah hujan maksimum harian. Nah biasanya untuk menghitung ini itu dulu di hidrologi saya mengajarkan pakai Dewey ya, metode Dewey. Dan sebetulnya kalau terkait dengan periode bulan itu sudah dari persamaannya, rumusnya itu memang selalu semakin waktunya semakin ke depan dan semakin jauh yaitu selalu akan mengalami peningkatan. Oke ya, ini contoh stasiun 745 ya, 18 tadi kan 1866-50 dan 61-2020. Jadi kelihatan sekali memang ada slope di sini ya, peningkatan curah hujan harian.
Ini apa namanya sama ya, ini intensitas curah hujan ya milimeter. Nah ini dihitung secara harian ya, kemudian 2 harian dan 3 harian ya, dan ini adalah garis-garis linear ditemukan persamaan-persamaannya. Jadi ini masih untuk Jakarta ya, 745 dari 91 sampai 2013. Itu kelihatan memang ada ya, ada tren peningkatan baik itu harian, 2 harian maupun 3 harian itu. Nah tadi itu kita bicara fakta ya, fakta mengenai ada nggak sih gitu perubahan ya, itulah ya, itulah. Walaupun tentu ya ini kan sifat dari penelitian ya, jadi kebetulan saya waktu itu mencoba menggunakan data Jakarta gitu. Nah memang faktanya seperti itu. Kan belum tentu ya kalau misalnya saya pakai Surabaya ya, atau Makassar atau Mataram gitu. Jadi selalu kita kalau apa namanya, kalau membaca jurnal atau mengikuti seminar ya, presentasi ya, itu kan presenter itu, peneliti itu ya pasti memang menyanyikan berdasarkan yaitu batasan-batasan penelitiannya. Dan misalnya waktu titik untuk minggu curah hujan itu dinyatakan berubah dan ke Jakarta kan seperti itu ya. Jadi maksudnya nggak bisa muncul perdebatan itu kalau Denpasar gimana, itu kalau Surabaya seperti apa ya. Nah kemudian yang kedua tentang pemanasan global ya, kalau ini juga sama ya, sama lah ini adanya gas rumah kaca ya, global warming ini. Ini sering lah ya, sudah kita paham ya mengenai efek daripada rumah kaca. Cuma sekali lagi ya, karena ini kan memang ada di koridor iklim ya, jadi di koridor kita lah gitu ya, dan ini kan iklim ya, jadi hal seperti ini tuh ya apa harus dikuasai. Artinya ketika menjelaskannya memang harus dia harus benar-benar dikuasai lah gitu. Nah, ini kan banyak cara ya, bagaimana penerimaan gelombang pendek dan gelombang panjang ya, sehingga terjadi pemanasan di dalam rumah kaca ini. Oke ya, nah dengan adanya GRK maka akan meningkatkan suhu ya rata-rata, maka akan merubah dinamika atmosfer, maka akan ada perubahan kondisi iklim dan cuaca ekstrim. Ya, kemudian bagaimana program adaptasi untuk mereduksi dampak? Ya, jadi secara umum ada 2 aksi yang dilakukan untuk menghadapi fenomena pemanasan global, perubahan iklim dan dampaknya, yaitu mitigasi dan adaptasi. Jadi mitigasi, kita ini bicara mitigasi adaptasi terhadap tadi ya, global warming, climate change dan impact-nya gitu ya. Jadi mitigasinya lagi menekankan pada upaya reduksi peningkatan konsentrasi GRK ya, lingkungan atmosfer dengan apa, yaitu menggantikannya dengan material dan teknologi yang berbasis pada kelestarian lingkungan, termasuk namanya adalah efisiensi penggunaan energi. Jadi mitigasi itu juga bisa dengan cara melakukan efisiensi penggunaan energi. Nah, program mitigasi tujuan untuk mencegah, mereduksi atau memperlambat terjadinya proses pemanasan global. Itulah maksud daripada program mitigasi terkait dengan global warming, climate change, dan impact-nya. Lalu adaptasi ini lebih diterapkan pada penyesuaian perilaku manusia dengan teknologi yang dikembangkannya.
ya, terhadap kemungkinan perubahan komponen lingkungan sebagai respon dari terjadinya perubahan iklim global. Nah, sebagai sasaran program adaptasi perubahan iklim diharapkan untuk mitigasi kebencanaan sustainable mitigation yang diproyeksikan oleh banyak hasil studi ya akan mengalami peningkatan risiko. Jadi adaptasi itu sebetulnya kalau mitigasi tadi sudah jelas ya, bagaimana lah caranya mengurangi proses terjadinya pemanasan global. Kemudian kalau adaptasi ini kan dilakukan yang diarahkan untuk kebencanaan ya, kebencanaan. Maka ketika kita menghitung analisis atau pencapaian proyeksi segala macam itu semua untuk adaptasi ya, bukan mitigasi. Untuk penyusunan program-program yang berorientasikan pada tindakan adaptasi, maka informasi mengenai perubahan iklim di masa yang akan datang beserta potensi dampak yang ditanya pada berbagai sektor kehidupan sangatlah diperlukan. Oke ya, jadi program adaptasi untuk mereduksi dampak ada dua ini ya, mitigasi dan adaptasi. Nah ini kita lihat ya. Kalau kita coba buat grafik ya, nah ini ada recent ya, kondisi saat ini, kemudian the future ya. Ini biasa nih ya bagi yang menghitung tentang proyeksi ya, dan biasanya kita punya baseline kan ya, baseline ini ya, data baseline itu nanti yang present ya, yang sudah terjadilah saat ini. Nah terkait dengan program adaptasi ya, untuk reduksi kerusakan iklim, di sini kan ada dimensi yang adaptasi. Sebenarnya dimensinya ya, ini adalah perubahan suhu ya dari iklim ke yang akan datang. Jadi kita lihat ya, ini dampak perubahan iklim tanpa program adaptasi. Jadi dari kondisi ini kalau tidak dilakukan adaptasi ya kurang lebih akan seperti ini ya, peningkatan suhunya. Nah kemudian dampak daripada perubahan iklim yang tidak dapat dihindari ya, atau disebut dengan residual damage-nya ya, adalah digariskan seperti ini. Jadi ini ada luasan ya, gross benefit daripada adaptasi. Jadi dari dampak PT yang tidak dilakukan program adaptasi, maka akan dihasilkan residual damage kira-kira seperti ini. Jadi postingnya ini ya bisa kita lihat ya, ini akan terlihat di sini. Dan jika dilakukan program adaptasi, ya misalnya dilakukan program adaptasi, ya tentu kan adaptasi ini pada saat kesan ini kan yang kita lakukan adaptasi tadi, maka akan diperoleh ya, reduksi dampak perubahan iklim ya, setelah melakukan program adaptasi. Jadi ini net benefit daripada adaptasi ya. Dan kalau kita lihat ya, ini dari baseline ini adalah jumlah cost setelah dilakukan adaptasi. Jadi ya, kira-kira ini gambarannya. Ini kan tadi ya garisan pertama ini yang tanpa adaptasi gitu ya. Ini setelah dilakukan dia kan akan turun. Maka inilah net benefit daripada adaptasi. Dan ini sebetulnya adalah jumlah cost setelah dilakukan adaptasi. Nah jadi itu ya kemarin net benefit daripada adaptasi ya.
Oke, jadi selanjutnya bagaimana kita melakukan proyeksi future ya ke depan. Tentu kan selalu ya sebetulnya ketika kita belajar tentang yang namanya proyeksi itu ya, itu kan selalu belajar dari historis ya, dari masa lalu, kemudian dari present ya, mungkin adalah pesan posisi kita di sini misalnya 2020 ya, mulai ke depan ini 2021 ya sampai terus tahun berikutnya. Jadi kita lihat ya, itu kan di sini antara historis dengan saat ini ada delta T1 ya, katakan ya. Jadi ada apa namanya delta suhu ya T1, kemudian simulasi data lapangan. Jadi kan sebenarnya proyeksi itu mensimulasikan dari ini ya, data historis yang dianggap sebagai baseline. Selanjutnya akan diperoleh ya delta T2-nya untuk future. Dari hasil selama ini yang saya tahu ya, dari hitungan proyeksi suhu itu memang selalu meningkat dengan tentu ya kan tidak menggunakan DCM ya, kemudian lain itu ya hitungan disiplin. Selalu delta T2-nya ini akan lebih tinggi dari delta T1. Oke, ya. Itulah proyeksi ke depan. Oke, nah untuk melakukan proyeksi ya, kondisi iklim, suhu hujan ya, itu ada beberapa model kan ya, kalian tahu ada stokastik, ada juga fisikal ya, fisikal model. Nah kalau stokastik model ini kan apa ya, lebih ke matematisnya gitu ya, matematiknya tentang fisikal modelnya ya, ini salah satunya yang menggunakan analisis menggunakan DCM ya, circulation model ini. Jadi DCM ini memodelkan proses-proses dan hubungan di lingkungan hidrosfer ya, ocean, atmosfer, hidrosfer dan daratan. Model DCM ini. Nah, nanti yang akan dilakukan adalah menggunakan physical model ini. Nah, inilah ya DCM untuk simulasi proyeksi kondisi iklim. Jadi kalau ya kita lihatlah ya, ini potongan bola dunia ya, bola ini skema daripada global atmospheric model. Dan setiap grid itu sini kita mengambil satu apa ya, kolom itu ya, satu tabung itu satu grid ya, digambarkan ya kira-kira seperti ini ya, kan pasti ribuan grid ini ya seluruh Indonesia. Nah, proses fisik yang kompleks dimodalkan secara 3 dimensi ya, yang akan berbeda kondisinya pada setiap kesatuan skala terkecilnya. Untuk dimensi spasial DCM umumnya punya resolusi 20 sampai 250 km persegi. Jadi memang terendah 20 km persegi, dan secara vertikal diparsialkan menjadi 10 sampai 30 lapisan udara yang berbeda. Jadi kita ambilkan tadi ya satu kilo, maka secara vertikal pun ini dibedakan ya, menjadi 10 sampai 20 lapisan udara yang berbeda. Jadi ya ini memberikan gambaran kepada kita ya. Mungkin model-model lain juga ya, jika kita bicara segala macam itu kan secara fisiknya ya seperti ini. Ini jadi
supaya kita juga paham gitu ya. Makanya kan saya sering gitu menyampaikan, cobalah di penelitian kalian tuh memang kalau mau menggunakan data grid ya dikatakan juga ya, jadi kira-kira di dijangkau jumlah grid berapa ya. Kemudian skala gridnya pun berapa gitu ya, berapa kilo gitu. Nah, jadi moda GCM ini sebetulnya memang proses ini semua gitu ya. Ini proses fisik ya, atmosfer, darat, laut dimodelkan oleh GCM. Nah, di sini ada catatan meskipun GCM telah banyak dibuat dan diaplikasikan ya 100 kali 100 kilo adalah resolusi spasial tertinggi dari semua model GCM ya. Yang digunakan oleh IPCC juga menggunakan ini ya, IPCC R4 tahun 2007 100 kali 100 kilo. Tapi itu dalam ini kan akan resolusi yang 20 kilo. Nah, ini beberapa model GCM ya, dari skenario emisinya ya dari SPAS ya, jadi ada A1, A2, D1, D2 ya. Nah, ini catatan juga ya untuk kita, jadi ada beberapa model di global mana ya, ini pembuatnya negaranya ya. Kemudian ini meliputi cakupan atmosfer dan oceannya kurang lebih seperti ini. Nah, makanya yang mengolah tentang RCP ya, kan mulai dari RCP 2 ya, 2,6, 4,5, 4,5. Ini pasti semuanya begitu lah ya. Karena ini memang sudah sudah menjadi satu luaran model ya, model untuk RCP baik dari Merok atau lainnya gitu. Jadi ini kan kelihatan ya yang 8,5 ini kan selalu ini dikatakan ini yang pesimis gitu ya, artinya dibiarkan begitu saja tanpa ada tadi adaptasi ya. Nah, kemudian selalu yang digunakan kan ya 4,5 ya, 4,5 yang warna biru ini. Nah, ini pun kan tetap saja gitu ya, walaupun ini optimis istilahnya ya, ini sudah melakukan adaptasi ya, tetap dia ada peningkatan. Dan sebetulnya kalau dari hasil proyeksi ini kita tidak melakukan data terkoreksinya ya, dengan menggunakan periode Ghislin ya, ini akan sangat sangat tinggi sekali ya. Jadi silakan ya bagi yang memproses RCP itu ya, ketika belum dilakukan data terkoreksi, itu hebat sekali ya, dan memang itu sangat tidak mungkin gitu ya, sangat tidak mungkin itu kan ya fakta. Makanya memang kan diperlukan data observasi itu ya, yang hari ini baseline ya, untuk mengoreksi ya luaran daripada skenario ini. Oke. Nah, revolusi untuk iklim global ya, ini ada 4 ya. Ini IPCC yang buatnya ya, IPCC assessment yang pertama itu 1990 ya, kemudian dikembangkan tahun 96 ya, 2001 sampai 2007 ini.
terakhir. Jadi mulai tahun 2007 ya, dengan era ini konsep Jepang membuat dan mengembangkan model iklim global ya, dengan nama Super High Resolution Atmospheric General Circulation Model ya, AGCM. Nah, ini yang punya luaran dengan resolusi spasial ya, jadi dari 60 lapisan vertikal ya, dan punya jam-jaman ya. Kemudian secara horizontalnya ada 1920 kali 960 titik. Memang AGCM yang dibuat oleh MRI ini tentu dia pakai high superkomputer ya, superkomputer. Kita mungkin belum punya ya, kita lihat ya yang MRI itu ya, superkomputer. Ya, ini kan kelihatan ya dari beda grid saja ya, beda grid gitu ya. Dari 90 ya, 96 ya, karena 50, 2001 ya, dan 2007 sudah cukup rapat gitu ya. Jadi MRI AGCM ini ya, AGCM dikembangkan oleh MRI, skenario emisi dari pusat juga diasumsikan akan terjadi. Sebagai konsekuensi, maka konsentrasi gas CO2 diharapkan akan meningkat menjadi sekian ya, 659 dari sebelumnya 348, dan rata-rata suhu udara permukaan naik 2,5 derajat Celcius pada abad 21. Jadi kan memang selalu ya, kalau kita bicara kan selalu ya kuncinya itu adalah skenario gitu ya. Jadi skenario kan ya seperti ini ke depan. Nah, ini untuk kita ketahui ya, emang Jepang udah sangat maju ya dalam membuat simulasi, terutama di dalam program-program penelitiannya. Jadi yang pertama ini 2002 sampai 2007 ada namanya QC program yang menghasilkan model prediksi iklim awal ya, 60 km desitil ya. Nah, ini juga berkontribusi ya untuk IPCC ya, pada IPCC pertemuan yang keempat ya. Dia juga reportnya itu ya, assessment reportnya yang dari HR4, yang salah satunya dari program QC Jepang. Kemudian 2007-2012 Kakusun program, ini juga sama ya, digunakan oleh IPCC. Dan yang terakhir adalah Sosei program yang 2012-2016. Jadi memang kalau kita lihat selalu berkembang ini, jadi selalu berkembang kan selama ini ya kita kalau bicara proyeksi itu ya baru tahu itu saja gitu ya model-modelnya rock dengan segala macam. Nah, untuk di Jepang ya dia sudah banyak sekali mengembangkan model-model. Oke ya, jadi ini climate projection ya dari high resolution atmosphere model JMD ya. Jadi ini berkembang terus ya, terutama dari skala gridnya ini ya, dari 180 kilo menjadi 20 kilo ya, dan akan dikembangkan lagi menjadi 5, 2, dan 1 kilometer. Jadi future memang kedepannya ini 2075 sampai 2099 ya, programnya dari AGCM ini akan dikembangkan sampai grid
1 kilo hebat ini ya. Programnya seperti itu. Oke, nah ini ya, jadi ini adalah gambar daripada superkomputer. Ini superkomputer yang ada di energi Jepang ya, Kobe Jepang. Ini pernah menjadi tercepat di dunia pada tahun 2011, mampu menghadirkan 8 kuadrilun perhitungan setiap detik. Detik gitu ya, itu 8 kuadrilun itu diproses gitu. Kita tahu kuadriliun ini merupakan suatu angka yang diikuti oleh 0,15 kali, 0,15 kali. 1 juta ini kan cuma 6 ya, ini 15, maka disebut kuadriliun. Dan dalam jargon komputer kita dikenal sebagai 8,3 petabytes. Jadi ini gambaran daripada superkomputer yang ada di Kobe Jepang. Ya kalau kita merenung aja ya, BMKG, SMKG, wah kayaknya kapan gitu kan ya bisa punya seperti ini. Oke, ya. Nah, ini bandingan saja ya. Ini perbandingan ya bagaimana simulasi GCM ya untuk unsur iklim ya dari 5 kilometer ya original model, kemudian ini 2 kilo ya, dan ini adalah 20 kilo. Jadi ya terlihat ya, bagaimana ya, simulasi daripada perubahan unsur iklim. Ini kan itu semuanya ya, curah hujannya, suhunya, segala macam itu bisa diekstrak dari simulasi ini. Oke, ini salah satu contoh luaran model EGCM dari MRI ya. Ini yang 5 kilo ya, observe periode 79-2003. Kemudian ini yang 20 kilo ya, dan ini adalah yang 5 kilo. Jadi sih ya kalau kita bandingkan ya agak mirip ya, tapi kalau kita lihat 5 kilo ini kan pasti lebih detail ya. Kalau kita lihat di sini 20 kilo ya, cuma 2 warna. Sedangkan kalau pakai 5 kilo ya udah mungkin ada sekitar 4 warna, warna birunya sudah diambil sekarang. Oke ya, ini jadi proyeksi iklim pada saat ini ya, luaran daripada EGCM. Nah, bagaimana dengan proyeksi PI di Indonesia dengan menggunakan EGCM 20 kilo? Jadi ini juga sudah diproses di energi ya, dengan resolusi 20 kilo dan resolusi waktunya 1 jam. Nah ini kalau kita lihat ini grid ya untuk EGCM 20 kilo ya. Ini mengeluarkan hasil jam, harian, dan bulanan ya, hourly, daily, dan monthly. Dan variabelnya ya cukup banyak ya, mulai dari curah hujan, suhu, kecepatan arah angin, kelembaban, sampai radiasi ya. Jadi untuk near future-nya ini sudah dibuat ya 2015 sampai 2039, dan future-nya nanti 2075 sampai 2099. Jadi di sini mungkin yang menarik kan tadi ya skala waktunya ya, ada hourly, daily, dan monthly. Kebanyakan kan kita hanya menggunakan monthly ya, proyeksi untuk bulanan
ya, baik curah hujan, suhu, dan kelembaban. Nah, untuk GCM ya, yang diproses di MBRA ya, ini sudah bisa pada jam-jaman. Ya, kita bayangkan ya, dari sekian banyak grup ini kan, itu proses hourly ini ya, ya memang diperlukan superkomputer tadi ya. Tidak bisa komputer biasa lah sih. Jadi, nah ini perbandingan model GCM 20 kilo. Ya. Ini menggunakan uploaded ya, dan SMOC untuk berangjan. Jadi ini adalah rainfall-nya. Ini dari uploaded ya. Kemudian ini yang GCM present dan future-nya. Present, kemudian ada future-nya ya, yang warna hijau ya, ini present gitu. Jadi kelihatannya sih antara future ya 2075-2099 ya, dari sejauh ini dibandingkan dengan baseline ya, merah ini menarik ya. Jadi memang di akhir ini meningkat ya, tapi ada juga di periode itu ya, ada di bawah baseline ya kalau kita lihat. Kemudian kalau ini adalah daily average rainfall-nya ya. Rainfall-nya antara uploaded dengan estimating, dimasukkan seperti ini. Jadi secara umum GCM 20 kilo ya, ini selalu overestimate jika dibandingkan dengan estimate dan uploaded. Jadi jelas ya, over selalu di atas ya. Oke, maka physical statistic downscaling ya, and bias correlation ini diperlukan. Jadi itu juga jadi argumen sejarah kenapa mungkin ya statistical downscaling ya, dan bias korelasinya harus dicari ya, karena tadi selalu overestimate. Oke, ini salah satu contoh sebaran suhu udara. Jadi sebaran spasial suhu udara menggunakan GCM untuk kondisi saat ini dan future. Nah, ini menarik ya. Jadi kita lihat ini kan yang baseline ya saat ini 79/2003 ya. Ini sebagai contoh saja ya, nanti karena penelitiannya akan ada di sekitar sini ya. Ini kan warnanya kuning ya, kuning kurang lebih berapa sih ya, 25-26 derajat Celcius ya. Kemudian Sulawesi biru 19-22. Nah, diproyeksikan future ya 75-99. Nah, ini kan akan semakin panas kan ya, dari kuning ke coklat. Kemudian ini dari biru sudah ada juga yang agak kuning-kuning ya. Jadi kalau melihat dua tempat ini saja kelihatan ya, untuk future dibandingkan dengan baseline ini akan meningkat gitu. Ya, jadi ini kira-kira ya kalau digrafikan ya, ini adalah baseline ya, present, dan ini adalah namanya proyeksi future. Itu tadi untuk suhu ya. Kemudian untuk persen perubahan rata-rata curah hujan tahunan ya, antara future dan baseline ya, dibandingkan baseline ya seperti ini. Jadi ini sudah peta
Nanti kamu kalau menentukan peta juga bisa seperti ini ya. Jadi satu tampilan peta ini adalah merupakan peta perbandingan antara future ya. Dan kamu kan biasa bikin 3140 gitu ya, 41 terhadap baseline-nya gitu. Dan ini adalah skala perubahan gitu. Jadi ketika kita baca tahu bahwa ini adalah future terhadap baseline, maka di kota yang tadi itu kan ini ada kuning merah ini kan ada penurunan ya, penurunan tetap curah hujan tahunan nggak banyak sih ya, 1-5%. Nah sementara di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan bagian utara ya, ini juga terjadi penurunan. Kita lihat kan merah ini. Jadi menarik ya, kalau suhu tadi kan kelihatan meningkat ya. Tapi ini perasaan perubahan rata-rata curah hujan tahunan untuk future dia kelihatan negatif ini, turun. Jadi ini sekali lagi hasil hitungan dari EGCM ya, untuk wilayah Indonesia. Nah, kemudian ini rata-rata bulanannya ya. Nah ini dianimasikan bulan ke bulan ya, bulan ke bulan. Kita lihat nanti mulai Januari ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi menarik ya kalau kita perhatikan kan ya, dari Januari sampai Desember future terhadap baseline ini dominasinya merah kan ya, dominasinya merah, tapi ada pengurangan, decrease, kecuali mungkin di bulan apa nih yang dominan. Nah ini yang bulan September tadi ya, September dominasinya increase ya. Nah ini juga ya. Jadi ya kalau ya tentu nanti kalau secara lebih rinci gitu ya, ini kan bisa di zoom gitu ya, wilayah mana yang increase, wilayah mana yang decrease ya. Nah, decrease-nya ini ya, ini adalah warna-warni ini merupakan proses future terhadap baseline. Ini menarik juga ya, saya jadi terus terang ya, kan selama ini juga yang melakukan penelitian ya BSDMKG terkait dengan proyeksi ya, tanda petik ya begitu-begitu aja gitu ya. Terutama juga dalam segi penampilannya ya. Nah ini kan ada salah satu referensi contoh gitu ya. Untuk bulan ke bulannya saja kan pasti sudah ada datanya kan, data proyeksinya itu bulan ke bulannya. Ini bagus sekali ya. Oke, tidak Indonesia, pasti kan penelitian kamu misalnya provinsi ya, dianimasikan seperti ini ya. Lalu regionnya ini kan menarik, sederhana saja, decrease increase dan suhu maupun curah hujan ya. Bagus sekali ya bulanannya. Tadi yang tahunannya kan jelas ya, kalau setahun kan udah setahun ya, satu gambar. Di bulanan kan pasti 12 gambar. Nah ya, jadi ini beda antara recent dan future ya. Jadi tadi lagi ya, yang future ini nanti ya di waktu yang akan datang memang curah hujannya ada peningkatan, dan ini ya sebetulnya di periode ini kan kita lihat saat itu ya curah hujan itu memang rata-ratanya terendah gitu ya, dalam waktu. Nah, kemudian semakin waktu berjalan ya dia meningkat ya. Tapi untuk yang future 7599 juga akan lebih tinggi lagi.
Oke. Nah, jadi ini bagus ya, animasi ini saya nggak tahu lah ya teknologinya gimana ya. Ini juga yang membuat ya kawan teman saya aktif itu yang di nah ini kalau ditampilkan secara grafik saja ini grafik dengan maksimal ya. Ini sudah buat desain ini ya ini file ya future dengan ada kelihatan blok-bloknya ini lebih tinggi dibandingkan dengan dua periode ini ya, jadi memang kalau ditarik garisnya akan ada peningkatan annual maximum hour precipitation, peningkatan intensitas curah hujan ekstrim. Oke, nah sekarang kita masuk ke proyeksi dampak perubahan iklim terhadap karakteristik curah hujan ekstrim dari musiman di kompleks Danau Sentarum, Kalimantan Barat. Ya, jadi ya saya memang nggak sempat sih ya berkunjung ke sana ya, tapi kawan-kawan saya ini ya, aku, Pak Wibo dan Pak Hendro ini yang ke sana ya, ke Danau Sentarum ini, Kalimantan Barat. Ya kira-kira ya seperti ini gambaran danau. Nah ini akan dilihat karena di Danau Sentarum ini banyak sekali aktivitas ya, terutama untuk apa namanya budidaya ikan ya, ikan darat gitu ya. Nah makanya ini akan dilihat ya, bagaimana dampak daripada proyeksi perubahan iklim ya, tentu kan dampaknya itu terhadap curah dulu ya, curah hujan ekstrim dan musimannya ya, baru nanti ke Danau Sentarumnya ini ya, termasuk nanti apa namanya hidrologinya ya, kemudian sedimennya segala macam akan diteliti sampai di situ. Oke, jadi ini posisi kompleks Danau Sentarum ya, Kalimantan Barat, disebut dengan KNDS, Taman Nasional Danau Sentarum, Kalimantan Barat. Jadi ini sebagai lahan basah terbesar di Asia. Ya, lahan basah terbesar di Asia. Danau, tapi kalau kita lihat kan gambarnya juga ini masih ada lahan gitu ya, katakanlah di tengah danau gitu ya, maka disebutnya lahan basah terbesar di Asia yang punya multifungsi ya untuk penghidupan masyarakat dan fungsi ekosistem. Nah ini fungsi penghidupan dan ekosistemnya ya. Ada ikan tangkap ya, ada juga madu, menarik ya, berarti di situ ada juga apa pohon-pohon ya. Kalau madu ini kan bukan pohon madu ya. Madu ini ya, karena saya juga pernah ke Sumbawa gitu ya, jalan ke Sumbawa dulu tempat anak saya. Jadi ya sarang madu, pohon ada karet ya. Kalau karet ya tentu pohon karet ya, ada juga padi, kayu bakar dan pariwisata. Dan dari nilai-nilai ekosistem ini punya apa valuasi ekonomi ya, punya masukan secara ekonomi ya. Yang terbanyak adalah dari ikan tangkapnya ya. Ini per tahunnya berapa? 15 miliar ya, 5.825.000. Jadi terbanyak ikan tangkap, kemudian karet ya, baru madu. Oke. Nah tentu nilai ekonomi ini ya dihitung oleh Rosenda ya. Terus ini kan dari Danau Sentarum ini karena
tipenya sebagai danau tipe banjiran. Tipe banjiran dan airnya mengalir, ini tidak tergantung kepada pasang surut air. Ya. Jadi ketika musim hujan dia akan pasang, jadi musim kemarau akan surut, dan itu berdampak kepada fungsi ekosistem. Oke, ya. Ini bagus juga ya. Ini kan nanti ada di data ya, lokasi penelitian. Kan lokasi penelitian ya, ini kan contoh saja ya, kalau bisa dilengkapi dengan nilai ekonomi ya. Tapi kalau nggak bicara, ini kan memang bicara ekosistem gitu, maka tampilkan nilai ekonomi daripada fungsi ekosistem itu. Kalian kan ya biasalah ya, tapi biasa yang jalan sebaran pekerjaannya ini kalau mengumpulkan ya barang data ini penyelenggara hujan barang data ketersediaan data berapa persen kemudian. Oke ya, dan ini adalah kondisi genangan minimal elevasi muka air ya 17,5 meter, sumbernya dari Putra Insek. Nah, jadi ini memberikan potret gambaran ketika kompleks danau Sentarum ini dalam keadaan kegenangan minimal. Dan ini adalah genangan yang mendekati maksimum. Elevasinya mencapai 22,7 msl. Itu terjadi 2014 April dan ini 2009 Juli. Nah, kalau kita kan orang klimatnya langsung ya. Jadi kalau sebagai orang klimat kita disebutkan ada waktu, kita harus langsung connecting ya. April atau Juli ya memang bukan musim kemarau gitu kan ya. Kemudian April masih dalam turun musim hujan, meskipun ini daerahnya adalah Kalimantan Barat. Kita paham ini adalah wilayah non-zone yang memang sepanjang tahun hujannya tinggi, tapi tetap saja di bulan Juli itu merupakan yang terendah dan April ya, merupakan yang tertinggi. Jadi lihat ya, ini non-zone ya, bukan monsunal, tapi non-zone-nya ekuatorial. Kenapa ini terjadinya April? Ya, ekuatorial itu kan begitu, bukan di Januari. Nanti tinggi pertama di sekretariat Maret kan naik April ya, nanti Juni itu turun lagi, kan punya dua puncak ekuatorial ya, sekitar April dan September November. Tapi di Julinya memang yang terendah. Jadi saya waktu pengalaman FGD juga begitu ya, walaupun ini tidak bicara gitu kan ya ke pola hujan kalba, pola musim, tapi ya itu kita selalu kalau sebagai narasumber ya basic kita klimatologi. Ini pesan saya gitu ya, jadi memang sudah harus paham gitu ya. Kita terutama wilayah kita lah ya, wilayah Indonesia gitu ya, dari polanya dulu ya, mana yang monsun, mana yang ekuatorial, dan mana lokal. Kemudian ciri monsun, ekuatorial, lokal, yaitu titik hujannya ada di mana gitu. Kita harus paham. Jadi ketika ada peserta dari luar bertanya, kok bisa terjadi nih di bulan Juli dan April. Nah, ini orang klimatologi yang harus bisa menjawab. Orang lain nggak tahu kalau wilayah ini ekuatorial punya dua puncak pertama sekitar Maret April, yang kedua sekitar September Oktober. Maka sudah benar ya kalau terjadi genangan maksimum itu ada di April.
dan genangan minimal ada di 7. Itu ya. Oke. Nah, jadi kalau nanti dikaitkan dengan ekosistemnya, maka pada bulan Juli ini merupakan puncak panen ikan. Karena kan kering kan, ikan bisa tertangkap sih. Nah, kemudian pada saat maksimum, ya, ini kan bisa jadi jalur migrasi ikan, reproduksi, sampai pertumbuhan ikan. Nah, inilah ekosistem biotik yang mengalir gitu. Jadi ya beginilah alamnya, alam itu tercipta sudah sedemikian rupa gitu. Jadi pada bulan ini ya, di sini reproduksi ikan dan pertumbuhan ikan kan perlu dipanen kan, perlu dipanen, maka di satu bulan tertentu ya dia akan kurang hujannya. Ya. Kan kalau hujannya nggak kurang-kurang, kapan puncak panennya? Oke. Ya, jadi luas totalnya ini ya tadi ya dari ini ya, Danau Sentarum ini 93.114 km persegi. Artinya di sini. Ini, nah ini kalau digambar seperti ini. Nah ini sebetulnya kompleks Danau Sentarum ini juga dilewati oleh Das Kapuas Hulu. Jadi Das Kapuas Hulu itu yang nyambung ke Kaltim ya, juga panjang ya Kapuas itu ya, jadi sampai ke Kalimantan Barat gitu. Nah ini gambarannya seperti ini. Nah, kan bagus ya ketika menampilkan lokasi penelitian. Ini ada elevasi ya, dari high sampai low ya, pasti terendah lah ya, makanya ini jadi danau kan karena rendah ya, ini tinggi itu low ya, ketinggian dari dan itu. Kemudian ada 9 rejim hidrologi. Jadi ada istilahnya 9 subdas ya, di Danau Sentarum ini. Danau Sentarum ya, Kapuas Hulu ya, punya luasan sekian, total area danaunya sekian, juga di dalamnya ada taman nasional ya, 30,2%. Dan kompleks Danau Sentarum ini 8,1% ya, ada apa namanya tadi ya, beberapa das itu ya, Selian, Luar, Sekawan, Pulau-Pulau juga dan Getali. Ini juga mungkin baik ya untuk masukan kita ketika menampilkan lokasi penelitian. Itu ya. Tadi kan dia mulai dari elevasi konturnya, jarang sekali ya, jarang saya mendapatkan deskripsi yang menampilkan lokasi penelitian. Di sini cuma satu peta aja, peta itu pun peta dasar wilayah, lalu dioperasikan situ sebaran pos hujan selesai. Nah, harusnya memang dikaitkan dengan temanya ya. Nah, memang kalau kan temanya juga ke ada ekologi juga yang masyarakat ditampilkan juga kan, mulai dari fisiknya lah ya, bentuknya seperti ini. Kemudian berikutnya juga bahwa di Danau Sentarum itu ya ada 9 subdes ya, dengan luasannya masing-masing ini penjelasannya. Kemudian ketika karena ini mau menggunakan data grid kan, kejusian 20 kilo, maka kan saya juga itu ya selalu
Kemarin saya sudah ada ya yang senior kalian tuh ya, Banyuwangi ada menghitung proyeksi ya, jangan tampilkan dong grid RCT itu berapa yang dipakai. Nah, tampilkan di Kabupaten Banyuwangi di ada berapa grid nanti jumlahnya, biar pembaca tuh tahu proyeksinya itu diambil dari data grid itu. Jadi orang kan punya sebelum danau Sentarum kan di sini. Jadi kalau lihat ini kan jadi ada berapa grid ya, mulai 47, sekarang yang 41, 47, 48 ya, dan seterusnya gitu. Ya kan dari grid ini, dan kita tahu persis bahwa ini namanya data analisis gitu, data global. Kita kan akan dikoreksi dengan observasi di bawahnya. Jadi ya begitu ya, jadi jelas gitu. Nggak hanya cuman ini loh luaran RCT-nya tuh begini gitu. Iya gitu ya. Siapapun tahu untuk model dan skenario ya. Tapi pemahamannya gitu. Dan setelah diadakan terkoreksi seperti ini. Jadi tampilkan juga ini ya, data gridnya. Kemudian apalagi nah ini ya, nanti saya juga bertugas menghitung data itu di Putusibau ini, karena ada stasiun meteorologi Putusibau ya. Jadi ini Putusibau ya. Dan kalau Nangapino ya, ini udah jauh gitu ya. Jadi saya menghitung apa namanya, bukan proyeksi sih ya, saya waktu ini mengatakan cuma tren gitu, tren di Putusibau ini, karena yang paling dekat ya, yang paling dekat dengan lokasi. Kemudian ini ASEAN Precipitation Area Report ya, ini dari uploaded ya, jadi dihasilkan seperti ini. Kemudian nah ini jumlah grid yang digunakan dari GS Map-nya 10 kilo. Itu lagi kan gridnya ya. Kalau tadi dihitung kompleks Danau Sentarum itu berapa ya, ini kan jadi berkembang jadi lebih banyak. Oke. Nah ini hasil ya. Nah, ini curah hujan wilayah rata-rata harian dan bulanan. Jadi saya ambil di Putusibau. Periodenya 2000 sampai 2012 ya, karena emang banyak sekali data yang dipunyai di sana curah hujan harian ya. Kemudian di sini dibuat apa ya, garis warna-warni ini menggunakan Afrodit ya, ini yang menggunakan GISMA ya, dan ini yang menggunakan EGCM, dan yang kuning ini adalah observasi Putusibau. Ini kelihatannya yang GISMAP 10 kilo ini over ya, banyak sekali, tinggi gitu ya, dibandingkan observasi yang paling mendekati ya. Nah kalau ditarik garis rata-ratanya ya yang warna hitam ini ya, dari 43 model dan 1 observasi. Dan ini adalah data bulanannya ya, dari Januari ke Desember. Observasi dari Putusibau warna kuning, masing-masing dari GISMAP 10 kilo, Afrodit dan EGCM 20. Kelihatannya yang mendekati dengan observasi Putusibau EGCM ya, walaupun ini jauh sekali. Kemudian ini perbandingan kondisi sekarang dan ke depan ya. Kalau tadi kan masing-masing di baseline ya, masing-masing 3 model dan observasi. Nah, ini sudah dilakukan untuk future ya, baseline dan future.
sudah punya harian Muslim ya, dan ini adalah future. Dari awal dari kelihatan kan yang tinggi ini. Kemudian kalau bulanannya ya seperti ini juga ya, memang kenapa ya di sini ada peningkatan dari Muslim dan yang ini. Ya. Nah, ini kan ya dari pola hujan bulanan ya. Tadi ya dikatakan nggak usah bingung kok polanya kayak gini. Ya ini kan ekuatorial punya dua puncak, dua puncak musim hujan ya, dari Arab. Tapi kemaraunya bukan kemarau seperti di Jawa ya, kita di atas 150 mili lihatnya. Nah inilah di bulan Juli ini saatnya panen panen ikan dan di puncak 2 bulan ini ya, terutama tadi April ini kalau kita lihat ya, April ini ya, ini merupakan dinamika perluasan genangan ya. Nanti genangannya meluas kalau dengan material dari BPA ya, biar menambahkan airnya ya, maka ini material akan banyak terbawa. Ketersediaan dan kondisi ekologi toleran serta tekanan rezim hidrologi mana yang akan memberikan kontribusi secara signifikan tadi yang mana ini ada subdas mana gitu, yang akan memberikan secara signifikan ketika terjadi di bulan-bulan ini ya, tanggal Maret, April dan ya sekitar September Oktober ini. Oke, ini curah hujan ekstrimnya ya, curah hujan ekstrimnya kalau dibuat grafiknya ya, untuk hujan harian maksimum per tahun ya antara present, near dan future ya seperti ini ya, ini dari apa GCM ya. Nah kemudian ini perbandingkan kondisi sekarang dengan future sama ya. Ini kan cara menampilkan grafik, kalian bisa ya mau dibuat seperti ini. Ini adalah curah hujan hariannya ya, dan ini sudah dihitung curah hujan wilayah. Nah, ini penting juga tuh ya, gimana kita cara mencari curah hujan wilayah ya, terserah ada yang mau pakai siswa hayat, tapi biasanya kan pakai apa tulisan ya, tulisan. Nah ini kan kelihatan ya, untuk yang persen seperti ini ya, dengan menggunakan periode bulan 25 tahun. Jadi probabilitas untuk bertambahnya itu semakin tinggi, dan ini adalah untuk future-nya kan kelihatan ya, bergeser ya. Jadi bergeser nilai ini kan kita bicara curah hujan ekstrim ya. Nah, kita lihat ini kan yang 250 sekian ini ya. Tadinya kan sebelumnya di bawah 250 ya, present dan ini adalah future. Nah ini satu masukan lagi ya, kan bisa itu daftar keluaran proyeksi itu dibuat periode ulang, bisa kan ya? Nah, sebetulnya saya ya karena bicara periode ulang ini kental sekali ya dengan kita juga masalah itu berulang banjir, berulang hujan maksimum. Itu saya harapkan kalian sudah bisa juga kan periode ulang. Udah yang paling mudah itu pakai giveaway aja lah. Giveaway yang bisa digunakan dihitung secara manual gitu. Dan biasa seperti saya katakan tadi, ciri periode ulang itu dia semakin jauh
ya penurunannya akan semakin tinggi. Ini untuk yang 20 tahun. Jadi kelihatan ya antara Muslim dengan future ya, ada pergeseran nilai dengan sama-sama probability 94%. Ini model dari dampak teknik. Gimana sih ini membuat modelnya gitu ya. Ini ada 3 inputan ya, anthropogenic change, kemudian stressor ya, dan biological impact. Stressor ini maksudnya bagaimana sedimen menukin ya, karena yang dikandung tersedia ya, water flow-nya, kemudian water temperature-nya. Kemudian dari antropogeniknya gimana organisasi ya, flow religion-nya, dan ada ya climate change di sini. Dari biological impact-nya ya, warming, upset, job, dan sebagainya. Jadi dilihat dari yang pertumbuhannya, pertumbuhan ini ya, kita dewasa, dan seterusnya. Dan ini adalah biodiversity dari biomas airnya. Dari ketiga ini dihasilkan ini. Di hubungan dampak perubahan iklim terhadap dampak klinik, terhadap respon teknologi ya, teknologi. Oke, ini hubungan dampak perubahan iklim ya tadi ya, faktor antropogenik, adaptasi untuk teknologi dan ekologisnya. Ini tulisan 2009 ya dibuat seperti ini. Lalu gimana membuat tadi ya super high resolution GCM-nya. Ini dari masing-masing ya, dari catchment area-nya, monitoring terbarunya, sampai nanti diperoleh status and resilience of aquatic ecosystem danau ya, laut. Ini, nah, ini adalah hasil. Ya. Ini sudah hasil proyeksi dampak perubahan iklim terhadap respon hidrologi dan material transport. Jadi inilah menariknya, karena ini bicara pengaruhnya terhadap ekosistem darat, ya, terutama perikanan darat. Maka di sini dibuat dulu ya, hasil koreksi itu dan koreksi itu terhadap respon hidrologi dan material transportnya. Nah ini kembali disimulasi ya, jadi ada dua ini ya. Ada dua warna ya, warna ini kan anak sungai ini ya, das utama dan subdasnya ya, dan ini adalah debitnya ya, dalam satuan meter kubik per second ya. Ini warna-warni ya, kalau kita perhatikan lihat ya, yang mengalir nanti ya, biru makin biru tua ya, ya kita baru debitnya dulu nih ya, di masing-masing sungai. Nah kemudian ini adalah sedimen yang dibawa ya dalam satuan 100 ton per bulan. Nah kita lihat bulan apa nih paling banyak sedimen dibawa. Januari ya. Januari ya, kelihatannya semakin kokoh ya, dan berkurang kan di bulan Juli Agustus. Lagi-lagi ya, kaitkan itu dengan pola hujan ekuatorial dan nyata sekali ya, apa namanya berkorelasi banget gitu ya, pola hujan dengan sedimen lautnya. Oke. Kemudian berikutnya ini dampaknya terhadap respon hidrologi dan sistem perairan. Ini juga sama ya, ini kan tadi ya, ini kompleks danau Sentarimnya ini
Jadi kalau kita lihat ketinggian apa namanya air ya yang ada di sini, nah ini mengikuti bulan ke bulannya. Jadi kita lihat ini dari ketinggiannya ya, ukurannya meter, warna warni ini. Dan ini ada kelihatan perubahannya dari bulan ke bulan. Ya, kita lihat itu yang makin luas ya, makin luas ya. Jadi yang paling rendah cakupannya dengan gelombang air ini kan das-das semua nih ya, di sungai ini sudah lepas. Oke, berikutnya, nah ini kalau dibuat animasi, kalau ini contoh saja ya di Danau Maninjau ya, Sumatera Barat. Jadi ini karena apa namanya dasar teori juga oleh terdapat perubahan iklim terhadap perubahan dinamika perairan. Tapi ini di wilayah Danau Maninjau di Sumatera Barat. Ya kebetulan saya juga sering dulu ya ke asal di Sumatera Barat itu dengan tandanya ya, berkunjung ke sini. Jadi ini menarik ya. Jadi ini adalah hidrodinamika perairan. Oke. Nah, ini adalah program daripada Suhail Kobashi tadi. Project Emergence will surely be aquatic ecosystem processes like ecological practices are so competitive and difficult to plan. Ini menyatakan ya dari program ini pun proses ekologi ya ini sangat kompetitif dan sulit untuk diprediksi, perkirakan. Jadi secara keseluruhan kalau kita ringkas, simulasi data iklim dari EGCM ya yang diproses oleh MRI, EGCM 20 kilo dapat merepresentasikan pola hujan. Memang jelas benar ya, tadi terbukti ya, pencarian musimnya maupun nanti intensitas hujan ya, di wilayah Danau Sentarung. Kemudian pemanasan dan perubahan iklim global mempunyai potensi dampak perubahan karakteristik hujan musiman ya, kaitan dengan peningkatan tinggi hujan dan intensitas hujan yang ekstrim. Jadi kan kelihatan tuh ya ketika di berulang itu tanda meningkat intensitas hujan ya, di bawah 250 ya menjadi lebih dari 250. Kita lihat ringkasan itu. Jadi ya ini juga yang menarik ya, kesimpulan itu 5,25 ya. Barang diolah itu setengah mati gitu banyak. Dan ini narasi dalam ringkasan ini belum ada kan ya, itu dari awal belum ada gitu. Makanya juga ini buat pelajaran juga buat kalian kita nanti membuat kesimpulan. Karena kesimpulan itu menjawab rumusan masalah oke. Tapi biasanya juga rumusan masalah itu juga sudah terjawab di hasil ya kan, di hasil dan pembahasan. Nah, dan biasanya nanti kesimpulan ya kopas jadi hasil dan pembahasan masuk. Kalau hasil pembahasan bisa 15 halaman ya, dan kesimpulan kan cuma 1 halaman ya, tapi itu merupakan ya kopas daripada hasil. Tapi mungkin akan lebih baik ya, tetap menjawab rumusan masalah, tapi yang belum ada dituangkan dalam hasil dan pembahasan. Ini gitu ya, kira-kira intinya. Tapi memang agak sulit untuk masih. Kalau yang belum biasa menulis ya memang pasti sulit. Jadi ini kira-kira ya sedikit
di pertemuan ke-11 ini mudah-mudahan bisa memberikan wawasan yang apa namanya berkecimpung di penelitian tentang proyeksi. Ya, jadi ada ya di luar sana, ini memang jauh Jepang ya. Tapi Kyoto itu ya, Kyoto University itu banyak mahasiswanya orang kita. Termasuk kawan-kawan saya di IPB, kalau nggak salah sekarang juga sedang 2 ya, yang menyelesaikan dokter. Kalau aku ini benar-benar teman baik saja dulu waktu dia mau berangkat ke Jepang itu dia minta data dulu saya. Lalu saya bukan bidang saya gitu ya, saya minta siapkan data bla 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 bla. Jadi maksud saya tadi di luar sana masalah proyeksi ya, masalah simulasi gitu ya sudah sampai seperti itu ya. Tapi itu ternyata juga bisa dilakukan oleh mahasiswa Indonesia ya. Contohnya Abidin. Oke ya, kira itu. Ada yang mau diskusi silakan. Iya, bahan-bahan juga sudah sengaja ya saya kirim ya, karena itu menarik juga untuk dijadikan referensi. Terus kembali ya untuk besok, ya mudah-mudahan hari Rabu bisa kita ya bisa kita laksanakan siang sampai sore. Mungkin kan nanti tinggal 1 kali pertemuan lagi ya di pertemuan ke-15 ya, itu sudah saya kirimkan sih bahannya. Jadi juga penting lah ya, penting tentang sekolah lapangan iklim ya, saya fokus di SNW 3 nya karena yang lebih bervariasi itu kegiatannya di tahap 3 yaitu langsung di lapangan selama biasanya ya antara 10 sampai 12 kali pertemuan ya. Ya pertemuan itu kan biasanya 10 harian dan kalau 3 bulan ya 10 kali ya 4 bulan itu materinya apa saja ya, prinsipnya seperti itu. Jadi yang saya sampaikan di bahan ke-15 itu 16 tentang petunjuk teknis sekolah lapangan pintar ya itu jadi pertamanya karena dulu juga saya tuh bingung juga, pusing juga ya. Kita pertama kali ada penawaran dari outside Australia untuk BMKG berani nggak melaksanakan SL3 dengan lokus wilayah di timur kita ambil di NTB dan NTT yang waktu itu Mataram dan Kupang itu makanya itu coba saya buat ini gimana nih petunjuk teknis sekolah lapangan tahap 3 gitu ya. Karena kalau tahap 1-2 kan jadi hotel 4 hari ya. Kayak kita begini aja di lapang beda lagi kurang lebih ya seperti itu ya seperti bahan. Nah, adapun nanti mungkin ya karena itu udah lama sekali kan ya saya buat apa angka dasar lah untuk sekarang mungkin sudah banyak juga teman-teman di UPT perkembangannya itu apa namanya ya inisiatif aja pada teman-teman tapi dulu dasarnya seperti itu ya. Dan itu jelas saya susun juga referensinya ya dari narasumber juga kan ya dari IPB ya Pak Muhammad kemudian dari dinas pertanian yang sudah melaksanakan terlebih dahulu SL3 itu ya itu SL
STLT, SLPP, dan satu lagi SLAK gitu. Ya, itu gali itu saya minta ke sana kemari, minta modul-modul kunci teknisnya ya, sudah diberikan semua. Ini bagaimana saya tuangkan untuk SLI, sekolah lapang iklim. Kan mereka pengamatan hama, ya penyakit segala macam. Ini iklim, ya udah saya buat seperti itu. Jadi untuk DBPP segala macam itu sudah apa ya, sudah seperti itu layaknya sekolah lapang seperti itu. Jadi ya mungkin kalau yang sekarang ini kadang-kadang ya teman-teman nih yang melaksanakan karakter ini kan mungkin nggak tahu ya gitu ya sejarahnya gitu. Nah padahal dari PPJP itu sudah saya gali karena kita berguru kepada institusi yang memang sudah biasa dan sudah lama melaksanakan sekolah apa. Nah, pasti itu ada di dinas pertanian, bisa dinas pertanian, bisa dari OP, itu segala macam. Saya rangkum seperti itu. Jadi kan bingung ya, dari mulai pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-14 ini ngapainnya dia di lapangan. Beda dengan kayak gini, misalnya saya ngajar kan malam itu saya siapkan saja besok bisa ngajar. Kalau ini kan enggak, memang harus dirancang dari awalnya, mau ngapain aja, sasarannya mana. Ya jadi itu pertemuan kita kali ini ya, mudah-mudahan hari Rabu ya kita bisa bertemu lagi dan siapkan lah ya nanti yang punya kendala-kendala ya, kita siapkan waktu untuk membahas itu. Oke, baik ya, kalau tidak ada pertanyaan mungkin sekian dulu pertemuan ini. Ya Pak, mungkin itu aja Pak. Ya, oke ya, kalau semua bahan sudah saya berikan untuk belajar ya. Baik, kalau itu saya mohon izin ya untuk live dari pertemuan ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.